maka insya Allah sel-sel tubuh kita ini memperbaikinya dengan sempurna. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda tidur dengan kesungguhan, bangun itu kalau pakai adab-adab, apalagi adab-adab sunnah, baca doa, mandi ayat itu di mana? Dari ucapkan ke seluruh tubuh, baca doa zikir Fatimah, minta disehatkan. Itu kan bangun paginya fresh. Maka pagi ini juga kalau Bapak Ibu belajar The Secret, ada namanya jurnal syukur. Biar kita ada happiness life otomatis di tubuh kita. Mohon izin ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya bahagia dan bersyukur. Saya bahagia dan bersyukur Karena masih dikaruniai mata masih diberi mata yang bisa melihat. yang bisa melihat. Alhamdulillah saya bahagia dan bersyukur. Alhamdulillah saya bahagia dan bersyukur Masih dikaruniai telinga masih dikaruniai yang bisa mendengar. yang bisa mendengar. Alhamdulillah saya bahagia dan bersyukur. Alhamdulillah saya bahagia bersyukur Masih dikaruniai lisan yang bisa bicara. yang bisa. Alhamdulillah saya bahagia dan bersyukur. Alhamdulillah saya bahagia bersyukur Masih dikaruniai tangan yang berfungsi sempurna. yang berfungsi sempurna. Alhamdulillah saya bahagia dan bersyukur. Alhamdulillah saya bahagia dan bersyukur Masih dikaruniai kaki yang sehat dan kuat. yang sehat. Alhamdulillah saya bahagia dan bersyukur. Alhamdulillah saya bahagia dan bersyukur Masih dikaruniai masih dikaruniai jantung yang berdetak dengan otomatis. jantung yang menetap secara otomatis. Alhamdulillah saya bahagia dan bersyukur. Alhamdulillah saya bahagia dan bersyukur Bertugas di SMA Negeri 10 Kota Tangerang. Alhamdulillah saya bahagia dan bersyukur. Alhamdulillah saya bahagia dan bersyukur Memiliki murid-murid yang cerdas, soleh dan soleha. Alhamdulillah saya bahagia dan bersyukur. Syukur. Temukan rasa syukur yang banyak. Anda ucapkan ini, insya Allah energi positif masuk dan kita sel-sel tubuh kita akan membaik. So, buktikan saja. Kalau ada sakit apapun, coba aja bersyukur, ya Allah, terima kasih. Karena kadang-kadang kita lupa bahwa kita bisa berjalan ini saja sudah masya Allah. Karena ada orang yang susah payah untuk sekedar berdiri. Untuk berjalan susah, berdiri saja. Ada yang saya tadi sholat subuh, ada yang di samping saya, mohon maaf, Allah uji tangan kanannya tidak bisa bergerak. Masya Allah, saya jadi bersyukur sekali, ya Allah. Beliau untuk itu aja harus diangkat saya. Makanya betapa sesungguhnya kita ini kalau bersyukur maka energi positif akan. Sepakat Bapak Ibu ya? Jadikan kebiasaan pagi hari diajak bersyukur. Ikhlas juga itu aja anak-anak biar merasa bahagia di kelas. Oke, kita lanjut. Ini konsep dasar pembelajaran berdiferensiasi. Kok ada kata berdiferensiasi? Apakah diferensiasi sama dengan pembelajaran individu? Kan kita pembelajaran berkelas, sama tidak Bapak Ibu? Sama tidak pembelajaran berdiferensi dengan pembelajaran individu? Oke, iya, jawabannya adalah berbeda. Kalau memang orang PLH beda lagi ya, sekolah-sekolah khusus itu memang lebih ke individu. Tapi kalau kita di kelas kita kelas besar, diferensiasi itu prinsipnya memenuhi kebutuhan belajar siswa yang dalam kelas itu mungkin bekalnya beda-beda. Oke, kita mulai di sini. Sepakat dulu tidak Bapak Ibu? Baca yang sebelah kiri. Anda tidak perlu hebat untuk memulai sesuatu, tetapi Anda perlu mulai untuk menjadi hebat. Sepakat? Nah, kita mungkin di sini sudah ada PP, guru penggerak sudah ada itu. Saya sendiri ikut dan saya kira banyak manfaat. Meskipun mungkin cara pandang orang lain, tapi bagi yang mengikuti betul-betul dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas, kemudian betul-betul eksplorasi ke siswa, banyak sekali manfaat di PP. Artinya pelatihan apapun kalau orang dilakukan dengan kesungguhan pasti dapat energi. Nah ini juga kita jangan menutup diri dengan perkembangan konsep-konsep pembelajaran.
Ya, kita mungkin ada guru baby boomers ya, tahun 80-an, ada Gen milenial, ada Gen Z, ada Gen X. Maka intinya kalau ada sesuatu yang baru siap belajar. Ya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Dan kalau kita berendah hati, oh ya teori kelas, kita sepakat dulu ya. Kita saat ini kelas Anda kosong atau isi? Isi atau kosong? Isi. Oh, kalau kelas ini setengah isi ya. Tapi kalau kita di kelas, Anda kalau sedang di kelas harus menjadi kelas yang terisi, karena Anda akan membagikan sesuatu, menginspirasi murid-murid. Tapi kalau sedang jadi peserta, mohon izin sebentar, kosongkan ke biar kita nanti kalau ada ilmu baru, ada inspirasi baru masuk dengan mudah dan kita bisa apresiasi untuk perbaikan kita. Jadi saatnya kita ada saat kosong, ada saat diisi. Jadi kita tidak boleh kosong terus, tidak boleh isi terus. Harus bisa menempatkan mana kosong saat yang kosong, saat yang isi. Sepakat Bapak Ibu? Oke. Kita memulai untuk jadi yang hebat. Mudah-mudahan kebersamaan ini membawa manfaat. Amin ya Rabbal. Oke, ini petanya dulu. Ada peta konten dalam memahami IKM dulu. IKM kalau sekilas kita review lagi. Pertama, garis besar kurikulum merdeka. Yang kedua, memahami pembelajaran dan asesmen. Ketiga, pengembangan kurikulum OSP ini. Keempat, profil pelajar Pancasila. Apakah ini sudah pasti diganti tahun depan? IKM? Belum tahu. Saya sudah sedikit mendengar itu bahwa untuk nama mungkin belum ada sampai tahun depan ya, sampai tahun 2002. Tapi mungkin konten di dalamnya pendekatannya joyful learning yang akan diambil oleh Bapak Menteri kita. Di kurikulumnya di pendalamannya. Oke, kalau itu karena ini seri kurikulum merdeka sudah lewat ya, oke ke sini. Anda sepakat nggak dengan ini? Tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Maksudnya sebenarnya esensi besar dari Ki-Hajar Dewantara ini adalah biar ketemu kodrat terbaiknya gitu. Potensi terbaik anak kita. Ini kan mohon izin kita pasti Bapak Ibu yang sudah berkeluarga punya putra putri yang berbeda kan? Kita ada yang putranya 3, 2, 4, 5. Lahir dari orang tua yang sama tetapi karakternya berbeda. Kebiasaannya beda. Mungkin mirip, perilakunya mirip ayahnya, ada yang mirip ibunya, ada tidak mirip dua-duanya. Ada yang bisa diatur, ada yang susah diatur, ada yang extrovert, introvert. Itu karunia Allah. Oh berarti mereka ditanamai sesuatu yang berbeda-beda. Tapi intinya berbeda-beda itu tetap dia bisa menemukan potensi diri terbaiknya. Dia kelak jadi apa? Ikhlaskan saja. Bapak Ibu ada yang mematok anak harus jadi sesuatu? Tidak. Kalau Anda semakin mengurung bahwa dia bisa hanya jadi dokter saja, Anda semakin mudah stres. Sian. Jadi orang tua ikhlas saja kerja Allah, jadikan apapun yang penting dia akadnya mulia, kehidupannya tercukupi berkah. Ya, jadi apapun ikhlaskan. Nah itu konsepsi termasuk murid kita. Nah tidak harus dipaksa istilahnya untuk ke satu bidang dan dia mungkin memang tidak bidangnya di sana. Oke. Nah ini pembelajaran yang berpusat pada peserta didik nih. Teaching at the right level dengan memperhatikan capaian tingkat kemampuan dan kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran. Jadi home base-nya adalah anak-anak. Jadi bukan dari kita bikin, tapi dari berdasarkan anak-anak. Kemudian ini apakah yang dimaksud dengan pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik? Nah, pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat capaian dan kemampuan awal peserta didik. Nanti saya bawakan tes Bapak Ibu. Kita tes bersama.
Cakapan awal nanti boleh dipakai untuk siswa-siswa. Linknya ada, nanti boleh pakai. Tapi kita uji coba bersama dulu. Nanti kita potensinya sesungguhnya gimana. Jadi di sini kemampuan awalnya yang menjadikan start kita nanti membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Bisa jadi seluruh satu tingkat kelas 11A, 11B, tapi itunya berbeda. Terus bagaimana cara melaksanakan pembelajaran sesuai tahapan peserta didik? Nih, pertama lakukan assessment diagnostik. Diagnostik itu di awal atau di akhir? Di awal. Oke. Jadi diagnosa di awal. Kayak dokter kan tidak ada dokter yang masuk ke dalam ini obatnya. Tapi dia kan pasti didiagnosa dulu, dites, pakai stetoskop, diukur. Kalau denyutnya itu oleh perawat. Tapi kalau dokter mungkin lebih dalam lagi, mau lihat tanda-tanda gejala fisiknya apa, baru bapak ini diagnosanya keluarnya ini maka obatnya ini. Diminumnya 3 kali sehari. Boleh nggak diminum 1 hari 3? 1 tablet 1 kali. Artinya 3 tablet 1 kali. Beda kan resep. Termasuk pembelajaran diagnosis. Kemudian yang kedua, kelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat capaian dan kemampuan serupa. Nah ini mengelompokkannya. Kalau kita, saya kira didiferensiasi apakah harus kelompok banyak? Kalau Bapak Ibu yang memahami diferensiasi, kelompoknya harus besar banyak, misalkan 5 kelompok, 6 kelompok, atau cukup 2 atau 3 atau gimana? 3 itu kategorinya apa saja? Oke, level pemahaman awalnya tinggi, sedang dan yaitu lebih mudah nanti kita tanganinya lebih mudah. Kemudian nanti bisa dimanfaatkan yang level tinggi ini untuk membimbing yang level. Jadi yang medium kita jelaskan berdasarkan level medium yang punya percepatan tinggi nanti bisa membantu rekan sejauh. Tapi awal-awal kita klasifikasi. Kemudian lakukan pembelajaran berdiferensi dengan beragam aktivitas sesuai dengan level pembelajaran. Nah, nanti tiap-tiap level tadi berbeda aktivitas. Oke. Nah, mari kita terlebih dahulu dengan pertanyaan why. Mengapa kita harus paham pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Bapak Ibu alasannya kenapa? Kenapa kita harus memahami pembelajaran berdiferensiasi? Karena tiap manusia berbeda, terus tiap siswa berbeda. Siswa manusia itu kan baru. Jenis kelaminnya berbeda. Padahal Ya itu sama, sifat berbeda. iya. Apakah ada sifat ada sifat perbedaan dari laki-laki dan wanita yang spesifik? Haji. Jadi diferensiasi. Memang kita terlahir berbeda. Jadi harmoni itu karena keindahannya warna ya. Memang keindahan bunga kan. Bunga itu perlu mandi nggak? Bunga nggak perlu mandi, ini wanginya. Bunga itu mau hujan mau tidak dia tetap wangi. Kalau kita nggak mandi ya sudah selesai. Akit saya bayang. Enggak mandi. Ya intinya kenapa harus? Jadi mengapa itu menjadi pertanyaan dasar. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Mengapa why tidak pernah never? Mengapa why selalu always? Nah, jawabnya apa coba? Mengapa why selalu always? Bahasa Inggris mau izin siapa? Bunda ini lah. Mengapa why selalu always? Apa sih? Ya. Kalau mengapa jawabannya apa? Karena kan? Nah, maka jawabannya dijawab setikut dong. Mengapa why selalu always? Karena because tidak pernah tepuk tangan gue. Jadi ada ikatan apa enggak? Mengapa why selalu always? Mengapa itu why selalu always?
Kalau pertanyaan mengapa, jawabnya karena itu